Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Jadi untuk kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi terkait perubahan logo halal. Jadi for your information, kalau nggak salah Maret 2022 yang lalu itu ada perubahan logo halal dari logo halal MUI yang selama ini udah diketahui masyarakat berubah menjadi logo halal Indonesia yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, berikut ini nanti saya sampaikan atau detail-detail apa perubahan yang menjadi poin penting untuk diketahui dari logo. Kita mulai aja, apa aja 3 hal yang harus kita ketahui dari logo halal yang baru ini. Nah, untuk yang pertama adalah terkait logonya sendiri. Nah, sebenarnya ada 2 logo yang diizinkan oleh BPJPH untuk bisa digunakan pada label kemasan produk halal. Ada logo primer, nah ini logo primer, dan logo yang kedua adalah logo sekunder. Bedanya apa? Bedanya adalah kapan penggunaannya. Memang kalau logo primer itu diutamakan untuk dapat digunakan di setiap kemasan produk halal. Tapi apakah tidak bisa digunakan logo sekunder? Bisa jawabannya. Kapan? Ketika secara estetika kita ngerasa logo primer kurang bagus atau kurang eye catching jika digunakan di kemasan produk kita. Makanya sebagai solusinya dimuncullah logo sekunder. Sama, bedanya yang satu adalah secara portrait bentuk logonya. Kemudian untuk logo sekunder tipe tampilannya adalah landscape. Nah, bagaimana untuk pentonnya? Ini juga diatur warnanya agar warnanya ini standar. Agar warnanya standar, gak asal ungu aja. Tapi ada aturannya. Ini menggunakan ungu Pantone 2613C. Untuk CMY-nya, C-nya 71%, M-nya 100%, Y-nya 19%, K-nya 11%. Atau kalau biasanya kita cari RGB-nya, R-nya 103%, G-nya 0%, B 117%. Kalau yang nggak tahu ya udah ikutin aja, tapi kalau orang desainer pasti tahu, pasti bisa menyesuaikan lah. Yang penting ada aturannya. Nah, kalau apa? Kalau memang tadi yang saya ulas tadi, kalau misalnya nggak diatur, bakalan warnanya warna ungunya nggak sama, bisa berbeda, nggak konsisten. Nah, padahal agar orang itu nyantol, inget terus itu harus konsisten terkait warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada yang patut kita perhatikan adalah ID. Di bawah kata halal Indonesia ada ID. Nah, ID-nya ini didapat dari mana? Dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Mana? Nah, ini. Ini contoh merupakan sertifikat halal BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nomor sertifikatnya ID, ini saya blur, ini punya pabrik saya, jadi sebaiknya saya blur. Nah, ini nomor sertifikat ini yang digunakan di bawah tulisan halal Indonesia. Jangan sampai ketukar dengan yang udah biasa atau saat ini digunakan LP POM MUI. Jadi ada keterangannya ID. Kalau dulu di MUI pakainya LP POM MUI terus nomor. Nah, untuk yang sekarang halal Indonesia di bawahnya ada ID. Nah, nanti ID-nya ini merujuk pada nomor sertifikat halal dari BPJPH. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, ini contoh yang sertifikat halal yang digunakan
pada logo MUI. Jadi biasanya kita ngerujuk nomornya, nomor MUI yang ada di sini, tapi enggak. Semenjak untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, nomornya bukan lagi merujuk pada nomor sertifikat halal MUI, tapi nomor halal Indonesia yang dikeluarkan oleh BPJPH. Itu poin yang pertama. Nah, untuk yang kedua, gimana nih kalau pasti ada pertanyaan kalau ada apakah warnanya harus ungu semua? Kadang-kadang kan memang bagi orang-orang desainer, tim marketing itu kan ngerasa nggak bisa nih, ini nggak cocok nih kalau warna ungu. Apakah bisa pakai warna terserah gitu? Yang penting ada logo halal Indonesianya aja. Nah, jawabannya adalah nggak boleh. Tapi dengan syarat dari BPJPH juga menyediakan warna alternatif yang bisa digunakan. Nah, ini merupakan yang kedua adalah warna alternatif yang bisa kita gunakan jika warna primer pada warna logo halal yang primer maupun sekunder ungu tadi nggak bisa secara tadi balik lagi packagingnya nggak pas, nggak sesuai atau nggak cocok dengan kemasan kalau logo halal itu dicantumkan di kemasan. Nah, ini ada 3 alternatif yang bisa digunakan warna. Mulai warna backgroundnya hitam, tulisannya putih, warnanya hitam, tulisannya tapi backgroundnya putih, sampai yang hijau toska. Nah, ini adalah ketiga warna alternatif yang bisa digunakan kalau misalnya kita nggak berkenan menggunakan warna ungu tadi. Apakah warna lain di luar ini bisa digunakan? Nggak boleh. Itu nggak bisa digunakan. Jadi nggak ditolerir dan harus sesuai dengan warna yang udah ditetapkan. Warna tadi ungu dan 3 alternatifnya. Jadi nggak bisa kita coba warna putih dengan hijau. Hijaunya bukan hijau toska yang ditentukan. Nah, itu nggak bisa. Nah, ini baik logo halal primer maupun sekunder juga sudah diatur terkait warna beserta posisinya mulai portrait maupun sekunder. Nah, untuk warna hitam dan warna putih nggak ada diatur untuk Pantone-nya, tapi kalau khusus hijau toska ini diatur. Warnanya harus hijau toska, Pantone 155718 TPX, CMYK-nya C-nya 67%, M-nya 0%, Y-nya 47%, K-nya 0%. Nah, kalau misalnya nggak ada CMYK-nya bisa diganti dengan RGB, R-nya 61%, G-nya 155%, B-nya 163%. Jadi jangan sampai ketuker. Ini kasih aja ke desainer, pasti udah tahu warnanya juga bakal konsisten seperti yang ungu tadi. Jadi harus disesuaikan agar terlihat konsisten dari setiap produk yang menggunakan label halal Indonesia ini. Nah, setelah tahu tadi desain warna, kemudian desain alternatifnya juga sudah ada. Lantas pertanyaan terakhir, bagaimana ukurannya? Apakah boleh ada aturannya kecil banget atau besar banget? Apakah ada batas minimumnya? Ya, dari MUI, bukan MUI tapi BPJPH mengatur juga terkait dimensinya. Minimum di sini adalah yang saya jelaskan di sini adalah dimensi minimum yang harus diimplementasikan. Nah, untuk yang logo primer itu minimumnya adalah lebarnya 10 mili, tingginya adalah 16,5 mm. Jangan sampai ketuker. Ini bukan panduan yang standar yang harus dilakukan, tapi standar minimum. Minimum artinya boleh lebih, disesuaikan dengan kesesuaian di kemasan kita. Karena apa? Kalau nggak diatur minimum, nanti bakal terlalu kecil, jadi nggak bisa kelihatan. Nah, ini kenapa BPJPH mengatur ada batas minimumnya. Untuk portrait minimal lebarnya
10 mili, panjangnya 16,5 mm. Sedangkan untuk logo sekunder yang view-nya landscape, berbentuk landscape, itu sebenarnya kebalik. Lebarnya ini 10 mili, 10 mili, sementara untuk panjangnya 22 mm. Ini lagi-lagi saya tekankan adalah batas minimumnya. Jadi bukan harus yang standar. Kalau standar harus dipatuhin dan dipenuhi, tapi ini batas minimum, standar minimum yang harus dipenuhi. Jadi mau besar atau kecil asalkan batas minimumnya tercapai, it's okay, bisa dipakai. Nah, itu 3 poin penting yang harus kita ketahui dari logo halal yang baru.